Ini satu kisah, mesti di forensik banyak ya Mas? Banyak. Selain yang ini yang nggak wajar ya? Iya, Mas? bahkan Sedikit mungkin Mas nanti. Iya. Gemes. Bahkan sebelumnya, bahkan sebetulnya ada itu yang kemudian mengubah persepsi saya, kemudian mengubah dalam tanda kutip apa yang ada dalam pikiran saya. Pernah ada suatu kejadian tentang orang yang diduga itu disantet. Masuk ke situ Mas? Iya. Ada. Jadi ini ada kejadian seperti itu, ada kejadian juga seperti itu. Dan saya jadi tahu itu sebenarnya kalau dalam ranah forensik santet itu seperti apa, kayak gitu. Jadi dan itu agak berbeda, sama sekali berbeda dengan mungkin yang orang lain tahu, yang umumnya orang lain tahu, kayak gitu, bahwa itu adalah berkaitan sama entitas, terus ada barang yang dari luar masuk ke dalam, kayak gitu. Ternyata nggak juga, kayak gitu. Saya nggak tahu apakah ini boleh diceritakan sekarang atau nanti di part berikutnya. Ini aja nih, spill tipis dulu Mas. Nanti kalau rame, kita undang mahasiswa lagi, kita kupas tuntas otopsi korban santet. Nah, tipis Mas. Selama ini kalau santet katanya nggak ada itu. Oke. Apa? Sedikit Mas. Boleh nih Mas, satu fakta yang Mas Yus temukan tentang korban santet saat otopsi. Oke. Satu fakta yang saya temukan korban santet biasanya orang menduga bahwa santet itu pasti prosesnya adalah ada barang dari luar, benda asing, ya, entah apapun itu, kawat kah, paku kah, beling kah, atau mungkin kayu, ya, itu masuk, dimasukkan dari luar secara goib, secara mistis masuk ke dalam, dan itu kemudian dari dimaterialisasi lagi di dalam sehingga itu kemudian mewujud, kemudian itu terbentuk lagi di dalam. Ada sebenarnya nggak seperti itu. Ada beberapa jurnal-jurnal kedokteran yang kemudian menyebutkan bahwa yang namanya tanaman itu bisa tumbuh di dalam tubuh manusia, gitu. Dan ini saya juga mengalami ketika suatu otopsi kejadian itu kita menemukan ada kayak fracture atau pendarahan dalam, gitu, di bagian sini dekat limpa, bagian limpa itu. Ketika itu kemudian di otopsi dibuka, kita menemukan ada satu batang kayu di sini.